Bapak, Ibu yang kami muliakan, coba perhatikan. Masih ingat nggak pengajian saya tentang Imam Mahdi? Kayaknya tidak berapa orang yang paham. Siapa yang paham tentang Imam Mahdi? Tolong angkat tangan, bantu saya sedikit. Yang paham siapa itu Imam Mahdi? Tidak ada, Cik. Surang saja. Ujung ke ujung, Sabang Al-Merauke. Seorang saja. Siapa itu Imam Mahdi, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, dari keturunan kandungku nanti, dari Hasan bin Ali, di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin manusia yang beriman saat itu. Saat dia muncul, kondisi dunia sedang zalim di mana-mana. Keadilan sudah betul-betul tidak didapatkan di mana-mana. Bumi dalam keadaan kacau. Bencana alam terjadi di mana-mana, pertumpahan darah terjadi di mana-mana, perselisihan, pertengkaran, perkelahian dan perang. Dia akan muncul di tengah-tengah suasana itu, dan dialah yang akan menertibkan kembali bumi ini. Masya Allah. Sosok ini dari keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah, atau nama Nabi Muhammad kan bukan Muhammad saja, nama Nabi Muhammad juga Qasim. Pokoknya Nabi berkata, yusbihusmuhu ismi, namanya mirip dengan namaku, wasmu abihi ismu abi, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dan nama Nabi Muhammad kan banyak, Muhammad, Mustafa, Qasim, Yasin, ya, ini nama-nama. Nabi Ahmad, ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi nama, tapi ayahnya Abdullah. Nah ini, Qasim bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah, Yasin bin Abdullah, yang mana saja. Dan dia nanti dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, kata Rasulullah. Dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tak mirip dengan saya fisiknya. Nabi menyebutkan rambutnya seperti apa. Rambutnya, kata Rasulullah, pirang, panjangnya segini, jenggotnya hitam sampai sedada, dahinya lebar, alisnya seperti bulan sabit yang indah, hidungnya mancung dan tulang hidungnya lurus indah. Hidung-hidung mau diawak kok tak laku dong. Kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawah ideal tebalnya, sama tebalnya, indah dilihat. Giginya, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf ro. Tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Dadanya bidang dan bulu dadanya lembut dan halus. Perutnya apa? Suspek pas suspek. Cakep pak. Parik muda-muda awak kau pada kulit musibah kan ala kur. Ya. Warna kulitnya, kata Rasulullah SAW, coklat kegelap-gelapan. Dan dia dibayar nanti di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Dia menolak dan dia selalu mengatakan, bukan saya, cari yang lain, kalian salah orang, bukan saya. Tapi dipaksa oleh ulama-ulama yang mau membayatnya, dipaksa. Terakhir ulama itu berkata kepadanya, kalau engkau tidak mau menerima bayat kami, kalau engkau tidak mau memberikan tanganmu untuk kami bayat sebagai pemimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim di muka bumi ini yang menghabisi Islam, yang menghabisi ulama, yang menghina Islam, engkau yang tanggung, karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang sanggup menghentikan seluruhnya. Mendengarkan itu, sosok yang akan memimpin kita ini termenung. Dan hari ketika itu sudah malam, kata Rasul. Apa katanya? Izinkan saya bermunajat kepada Allah malam hari ini. Maka para ulama dan para pemuda-pemuda yang soleh pun mengamankannya, dan dia pun bermunajat sepanjang malam. Fa aslahahullahu fi lailah, dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaannya, Allah upgrade kekuatannya. Dia diberi Allah kemampuan. Dari nggak tahu bagaimana cara memimpin, Allah masukkan kemampuan cara memimpin kepadanya. Dari nggak ngerti seluk-beluk perang dan bagaimana cara menghentikan semua peperangan yang terjadi di muka bumi, Allah masukkan kemampuan sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan dengan perang, bagaimana cara memadamkan api perang. Dari melihat kehancuran ekonomi global, kelaparan terjadi di mana-mana, darah tumpah di mana-mana, bagaimana menghentikannya, bagaimana mengatasinya, Allah masukkan kemampuan itu sehingga dia tahu apa yang akan dilakukannya. Pada waktu duhanya dia berkata, sekarang saya siap. Maka dia pun dibaiat di depan Ka'bah, antara makam Ibrahim dengan
rukun Hijr Ismail, dia pun dibaiat di situ. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, di usia berapa beliau dibaiat? 40. Yang paling penting Bapak Ibu ingat dan ketahuilah apa kata Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini hadisnya lemah, tapi hadis lemah masih masuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad ini oleh para ulama-ulama ahli hadis masih diakui sebagai perkataan yang mulia Rasulullah SAW. Al-Mahdi itu nanti di akhir zaman akan lahir ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Dunia sudah tahu berita ini, dan kita juga bisa buka kembali lembaran ke belakang. Tahun 1981 Hijriah di Jazirah Arabiah telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1981. Semula orang masih mengabaikannya, walaupun kaget kok bisa 2 kali gerhana terjadi di Jazirah Arabiah. Lalu Allah tegaskan 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama 1981 itu bukan main-mainan, bukan kebetulan, tapi isyarat dari Allah bahwa sosok pemimpin akhir zaman itu telah lahir. Sekarang berapa Pak? 2019. 1981, sekarang 2019, sudah berapa usia beliau? 38 secara Masehi, 38. Tapi secara Hijriah memang 39. Artinya jika ia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40, maka berarti tahun 1441 ini kita melihat lengkap semua tanda-tandanya. Dan tanda-tanda Al-Mahdi itu akan muncul adalah, ini yang paling penting ya, tanda-tanda Imam Mahdi itu muncul adalah 1, wafatnya seorang raja yang memiliki karakter seorang khalifah yang memimpin Mekah Madinah. Nanti 3 orang calon pengganti berkelahi sama mereka. Perlu saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua,